Pendukung dan simpatisan perkumpulan LI Tipikor dan AHICW, selamat berjumpa kembali dengan saya Khairunisa dalam program berita Expose News Investigation. Penggunaan bantuan dana biaya operasional sekolah atau BOS di SMP Negeri 1 Persea Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, tahun anggaran 2022 dan 2023 saat ini menjadi sorotan dan perhatian publik. Pasalnya, pengelolaan dana BOS, terutama dana BOS yang telah dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah mulai tahun anggaran 2022 hingga 2023 di sekolah ini tidak digunakan sesuai juknis yang ada, sehingga diduga hal tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Hal itu disampaikan oleh Jamal Malau, investigator senior Perkumpulan LI Tipikor dan AHICW kepada wartawan. Menurut Jamal, pada tahun anggaran 2022 dan 2023, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Persea ini telah menganggarkan dana BOS sebesar 200 juta rupiah lebih pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di RKS BOS K7 sekolah ini. Berdasarkan juknis penggunaan dana BOS, sejumlah dana tersebut digunakan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan yang terjadi pada bangunan gedung dan mobiler di sekolah ini. Namun fakta membuktikan bahwa saat ini kondisi fisik bangunan gedung sekolah dan mobiler SMP Negeri 1 Persea ini tidak terurus dan tidak terpelihara. Karena itu, diduga pengelolaan dana BOS di sekolah ini tidak sesuai terhadap juknis penggunaan dana BOS yang ada. Ya, kami telah melakukan investigasi penggunaan dana BOS di SMP Negeri 1 Persea ini ya. Berdasarkan data yang ada sama kita, sekolah ini telah menganggarkan dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana prasarana sekolah ya di K7 dana BOS sekolah ini. Untuk tahun 2022 itu sekitar 110 juta ya. 2023 110 juta juga, ya kan? Nah, totalnya itu semuanya 221 juta lebih, ya. Yang anehnya, anggaran tahun 2022 itu hampir sama dengan tahun anggaran 2023, yaitu 110 juta 97418 tahun 2022, 110 juta 974 936 tahun 2023. Jadi kita duga penyusunan RKS, rencana kebutuhan sekolah, RKS di sekolah ini ya, untuk komponen pemeliharaan sarana prasarana sekolah itu sudah didesain dengan bentuk Excel, ya kan? Jadi patut kita duga bahwa penggunaan dana BOS untuk komponen tersebut di sekolah ini tidak sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Pantauan reporter LI Tipikor dan AHICW Channel TV, Sabtu, 30 Maret 2024. Ditemukan plafon gedung sekolah ini banyak yang ambrol, kaca jendela yang pecah, dan list plank yang sudah membusuk. Performance cat dinding gedung sekolah ditemukan sudah kusam dan luntur karena tidak pernah dicat ulang. Kondisi bangunan gedung sekolah seperti ini tentu dapat mengganggu kenyamanan siswa dan guru saat melaksanakan aktivitas belajar dan mengajar di sekolah ini. Papan informasi penggunaan dana BOS di sekolah ini tidak ada sebagaimana yang dipersyaratkan pada juknis penggunaan dana BOS. Patut diduga hal itu dilakukan oleh oknum kepala sekolah agar publik tidak dapat mengontrol penggunaan dana BOS di sekolah ini. Karena itu diduga oknum kepala sekolah SMP Negeri 1 Persea ini tidak mematuhi salah satu azas penggunaan uang negara, yakni azas transparansi. Diduga kuat bahwa sejumlah dana BOS yang telah dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 1 Persea ini telah diselewengkan oleh oknum kepala sekolah dan oknum bendahara BOS sekolah ini untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Hal tersebut diduga kuat telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Hal tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Toba. Hal tersebut tentu tidaklah gratis, karena di Indonesia, negara kita yang tercinta ini tidak ada makan siang yang gratis. Makan siang di rumah makan Bundo Kanduang saja kita bayar, apalagi makan siang di rumah makan Sahabat Lamu. Dengan demikian, dugaan penyelewengan penggunaan bantuan dana BOS di sekolah ini terjadi secara TSM atau terstruktur, sistematis, dan masif. Agar dugaan penyelewengan penggunaan dana BOS di sekolah ini dapat menjadi terang benderang secara hukum, maka publik meminta kepada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara agar segera melakukan audit investigasi
secara menyeluruh terhadap penggunaan dana BOS di sekolah ini setiap tahunnya, lalu menyerahkan hasil audit investigasi tersebut ke pihak aparat penegak hukum agar segera dilakukan penyelidikan terhadap penyelewengan penggunaan bantuan dana BOS di sekolah ini sesuai hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hingga berita ini kami tayangkan, kami belum mendapat informasi resmi dari Kepala Sekolah dan Bendahara BOS SMP Negeri 1 Porsia dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba. Sesuai Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Cyber, kami akan berusaha mendapatkan konfirmasi berita dari pihak-pihak tersebut dan akan kami tayangkan kembali pada acara update reportasi news. Dari Porsia Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, reporter Liti Pikor dan AHICW TV, Triple X dan Robin Simarimare melaporkan untuk Anda.